Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Sahabat Al-Quran dimanapun anda berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di video kesempatan kali ini saya akan meneruskan materi yang kemarin tentang bab hukum-hukum tanwin dan nun mati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28. Terbagi menjadi 4. Yang pertama idhar, kemudian idgham, kemudian iqlab, yang terakhir ikhfa. Bab yang pertama idhar sudah dibahas. Sekarang masuk bab yang kedua. Pembagian kedua adalah tentang bacaan idgham. Apakah yang dimaksudkan bacaan idgham? Idgham adalah memasukkan satu huruf kepada huruf yang lain, sehingga huruf yang lain ini, huruf yang kedua, menjadi satu huruf yang ditasydid, atau bahasa lain sering disebut meleburkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua, sehingga huruf kedua kekuatannya menjadi 2, satu huruf tapi kekuatannya 2, sehingga dituliskan dengan adanya tasydid di situ. Maka kemudian idgham ini dibagi menjadi 2. Ada idgham bi ghunnah dan ada idgham bila ghunnah. Apa itu idgham bi ghunnah? Idgham bi ghunnah adalah memasukkan satu huruf kepada huruf yang kedua, atau meleburkan satu huruf kepada huruf yang kedua, sehingga huruf yang kedua ini kekuatannya menjadi 2 karena huruf yang pertama sudah melebur kepada huruf yang kedua. Dan satu huruf ini karena kekuatannya 2 huruf, maka ditulis dengan adanya tasydid, ada penekanan. Kemudian bi ghunnah maksudnya adalah dengan adanya dengung, disertai dengan adanya dengung, ditahan 2 harokat. Dan huruf-huruf idgham bi ghunnah ini ada 4: ya, nun, mim, dan wawu, atau lebih mudahnya disingkat dengan yanmu. Ya, nun, mim, dan wawu. Kita langsung contohkan pembagian idgham yang pertama, idgham bi ghunnah, dicontohkan dengan menggunakan peta konsep. Sini langsung. Idgham itu artinya memasukkan huruf 1 kepada huruf kedua. Ini idgham maksudnya gitu. Sehingga berubah menjadi satu huruf yang ditasydid, menjadi satu huruf yang tasydid. Nah, idgham ini terbagi menjadi 2. Apa saja? Yang pertama di sini idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah artinya sama ini, memasukkan satu huruf kepada huruf yang kedua, sehingga huruf yang kedua menjadi satu huruf yang kekuatannya 2 huruf, sehingga ditulis dengan adanya tasydid. Dan ghunnah maksudnya, ghunnah ini dengan berdengung. Berdengung ini maksudnya ditahan 2 harokat disertai dengan ada bunyi dengung. Huruf idgham yang bi ghunnah ini ada 4: ya, nun, mim, dan wawu. Ya, nun, mim, dan wawu, disingkat mudahnya yanmu. Contoh langsung praktek di kalimatnya. Di sini ada tulisan man yaqulu. Aslinya seperti itu, tapi bacaan idgham itu huruf yang pertama yakni nun di sini. Yun apa maksudnya nun? Nun ketemu dengan huruf yang kedua adalah ya, yang mana ya ini huruf idgham bi ghunnah. Maka nun ini dileburkan kepada huruf yang kedua sehingga hilang. Tulisannya seperti ini, tapi bacanya menjadi may yaqulu, tidak man yaqulu. May yaqulu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, contoh ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf nun. Nun termasuk huruf idgham, maka bacaannya harus
dengan adanya dengung ditahan 2 harokat, kemudian huruf yang pertama melebur kepada huruf yang kedua. Contohnya, ini contoh yang tanwin masuk pada nun. Bisa nanti contoh nun masuk pada nun. Ini contoh yang tanwin masuk pada nun. Di sini contohnya hittatun naghfir lakum. Hittatun naghfir lakum. Nih. Tanwin ketemu nun. Jadi bacanya harus dengung. Hittatun naghfir lakum. Enggak boleh hittatun naghfir lakum. Harus ada dengung ditahan 2 harokat. Hittatun naghfir lakum. Kemudian yang ketiga huruf idgham adalah huruf mim. Contohnya di sini mim malin. Nggak boleh dibaca min malin, nggak boleh min malin, nggak boleh. Tapi harus huruf pertama nun, ini nun sukun melebur kepada huruf kedua, hilang nunnya karena sudah melebur. Tapi mim ini kekuatannya menjadi 2, jadi ditasydid kalau tulisannya di Al-Quran. Ditulis tasydid di Al-Quran itu untuk memudahkan bahwasanya itu adalah gunnah. Jadi bacanya seperti ini, mim malin, mim malin, tidak boleh min malin, tapi harus mim malin, seperti itu. Kemudian yang keempat, huruf yang keempat daripada idgham bi gunnah adalah huruf wawu. Huruf wawu contohnya di sini mewalin, nun sukun. Contoh yang nun sukun di sini, nanti bisa contoh tanwin. Ini contoh yang nun sukun. Nun sukun bertemu dengan wawu. Bacanya harus idgham bi gunnah, artinya huruf yang pertama nun sukun dileburkan pada huruf kedua. Jadi nunnya seolah-olah hilang, kemudian wawunya karena ini sudah melebur menjadi kekuatannya menjadi 2, jadi ditasydid. Mewalin, mewalin, tidak boleh min walin, seperti itu. Itulah bacaan idgham bi gunnah. Masuknya huruf pertama kepada huruf kedua melebur, hilang seolah-olah hurufnya, akan tetapi huruf kedua tetap 1 huruf tapi kekuatannya 2 huruf, jadi ditasydidkan, seperti itu. Hurufnya ada 4. Kemudian ada pengecualian daripada pembahasan di sini. Pengecualian daripada apabila tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf 4 ini, ya nun, mim dan wawu, tapi dia berada dalam 1 kalimat. Kalau ini dalam 2 kalimat, man yaqulu hittatun naghfir lakum mimmalin miwalin, ini contoh dalam 2 kalimat. Memang bacanya seperti itu. Dia harus dibaca idgham bi gunnah dengan dengung. Kemudian pengecualiannya apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf yanmu tapi berada dalam 1 kalimat, maka tidak boleh dibaca dengung. Tidak boleh dibaca dengung. Ya, di sini pengecualian nun mati atau tanwin 1 kalimat dengan huruf yanmu, ini tidak boleh dibaca dengung nih. Ini pengecualian. Tujuannya apa? Untuk menghindari lafadz mudha'af. Mudha'af, lafadz yang huruf dalam kalimat itu huruf dalam kalimat itu terjadi kelipatan. Nanti kalau mudha'af lebih lengkapnya nih kalau bab masalah nahwu, madda ya muddu tuh contohnya, ataupun contoh-contoh yang lainnya, farro ya firro, itu sorof malah bukan nahwu. Ini untuk menghindari seperti itu nih, maka ketika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf yanmu dalam 1 kalimat, ini tidak boleh dibaca dengan idgham bi gunnah kalau dalam 1 kalimat, catatannya tidak kalau dalam 1 kalimat. Dan ini hanya ada 4 lafadz saja di dalam Al-Quran. Hanya ada 4 lafadz saja.
hanya ada 4 lafaz di dalam Al-Quran. Apa saja? Yang pertama ini dunya. Dunya. Ini nun sukun ketemu ya. Huruf idgham seharusnya. Nah, kalau diidghamkan duya, nggak boleh dibaca duya karena nun sukun dan ya ini dalam satu kalimat. Jadi harus dibaca jelas idhar. Inilah yang dimaksud namanya idhar wajib atau idhar mutlak. Ada yang mengatakan idhar wajib, ada yang mengatakan idhar mutlak. Idhar wajib, idhar mutlak. Nun sukun atau tanwin bertemu dalam satu kalimat dengan huruf-huruf idgham bihunah, harus dibaca idhar wajib dan hanya ada 4 dalam Al-Quran. Yang pertama dunya, tidak boleh dibaca duya. Yang kedua bacaan bunyanun, bunyanun, bunyanun. Ini juga tanwin nun sukun semuanya, bukan tanwin maksudnya. Ini hanya nun sukun, tidak ada tanwin di sini. Bunyanun, ini nun sukun bertemu dengan ya, tapi ini dalam satu kalimat tidak boleh dibaca buyanun, tidak boleh. Walaupun kaidahnya sama dengan idgham bihunah, tapi yang membedakan hanya dia. Kalau idgham bihunah dalam satu kalimat, kalau idhar wajib atau idhar mutlak dalam satu kalimat. Jadi bunyanun tidak boleh dibaca dengan idgham bihunah. Bunyanun ini tidak boleh. Yang ketiga adalah contohnya qinwanun. Contoh yang ketiga dalam Al-Quran, qinwanun, qinwanun. Nunnya sukun ketemu wawu huruf idgham bihunah, tapi tidak boleh digunahkan, tidak boleh dibaca idgham, harus dibaca idhar. Kenapa? Karena ini adalah dalam satu kalimat. Nun sukun bertemu dengan huruf wawu dalam satu kalimat, wajib dibaca idhar. Idhar wajib atau idhar mutlak bacaannya namanya. Kemudian yang keempat contohnya sinwanun, sinwanun. Tidak boleh siwanun, walaupun di sini nun sukun bertemu dengan huruf wawu yang mana termasuk huruf idgham bihunah. Tapi di sini tidak boleh dibaca idgham. Kenapa? Alasannya karena nun sukun dan wawu berada dalam satu kalimat. Kalau ditanya tujuannya kenapa? Karena untuk menghindari lafaz-lafaz mudha'af. Seperti itu. Dan inilah pengecualian ini yang dinamakan idhar wajib, idhar mutlak. Ada yang mengatakan idhar wajib, ada yang mengatakan idhar mutlak. Kalau bahasan kemarin yang pertama itu adalah idhar halqi. Oke, paham sampai sini? Lanjutkan selanjutnya daripada pembagian idgham. Tadi kita sudah bahas idgham bihunah. Kemudian yang kedua adalah idgham bila hunah. Apa yang dimaksud dengan idgham bila hunah? Kalau idghamnya maknanya sama, memasukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua, sehingga huruf pertama seolah-olah ini hilang karena melebur pada huruf yang kedua, dan huruf yang kedua ini berubah kekuatannya menjadi 2 huruf. Jadi 1 huruf yang ditasydidkan untuk memudahkannya. Contohnya, kemudian bila hunahnya, bila hunah artinya walaupun huruf pertama sudah melebur dengan huruf kedua, tapi bila hunah tanpa disertai dengan dengung. Masuk hurufnya tapi tidak ada dengung, dan hurufnya hanya ada 2 saja. Apa saja hurufnya? Yang pertama adalah lam, yang kedua adalah ro. Kita contohkan langsung. Ini menggunakan peta konsep lebih mudah. Idgham bila hunah, ini maksudnya tanpa disertai dengan dengung. Hurufnya ada 2, lam sama ro. Contohnya di sini. Aslinya min ladunhu, tapi karena di sini nun sukun bertemu dengan huruf la, la-nya atau lamnya ini termasuk huruf idgham bila hunah,
maka nun sukunnya melebur kepada huruf yang kedua lam. Jadi bacanya min ladunhu, tidak boleh didengungkan tapi harus dimasukkan saja. Min ladunhu, nunnya hilang masuk ke huruf kedua jadi min ladunhu. Min ladunhu, nggak boleh didengungkan. Min ladunhu nggak boleh, tapi langsung min ladunhu. Yang kedua ro, contohnya di sini ghafurur rahim. Ini tanwin, ghafurun rahim, nggak boleh dibaca ghafurun rahim, tapi harus melebur tanwinnya kepada huruf kedua, huruf ra di sini. Jadi bacanya ghafurur rahim, nah, melebur, tapi juga tidak boleh dengan dengung. Nggak boleh ghafurur rahim, nggak boleh, tapi ghafurur rahim. Dan bisa dipraktekkan ketika baca Quran, kemudian bisa disampaikan lagi kepada yang lainnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.